Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciptakan oleh Allah, kemudian semuanya suruh sujud kepada Anda. Tapi iblis, setan tidak mau sujud pada Anda.
Kemudian Adam dan Hawa itu tinggal di surga atau tinggal pada taman, dipesan oleh Allah ya, supaya tetap di situ, tidak usah makan makanan pohon dari situ. Tapi iblis setan justru memutarbalikkan 180 derajat. Iblis bujuk pada Adam dan Hawa. Bujuknya itu kalau mau makan buah kuldi ini, itu nanti akan tetap akan kekal di surga. Jadi anehnya Adam dan Hawa itu lebih mengikuti bujukan iblis daripada pesan dari Allah. Dengan kata lain, Adam alaihissalam dan Hawa ini tergoda oleh iblis, kemudian makan buah pohon tadi, dan kemudian ya, itu pakaiannya lepas, jadi tercela oleh Allah, diusir dari surga. Setelah diusir dari surga, begini, Tumastabahu Rabbu, kemudian Tuhannya yaitu Allah memilihnya. Maka ta'alaihi, Allah menerima tobatnya, wahada, dan memberi petunjuk. Petunjuk apa? Dengan wahyu. Makanya Adam menjadi nabi, disebut sebagai Adam alaihi salam. Berkolam bito minha jami'a, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Berdua itu siapa? Adam dan Hawa, Adam dan istrinya. Karena sudah dilarang nggak boleh makan pokok, tapi setan merayu terus, menggoda terus. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda makan buah terlarang itu. Ya kata setan namanya buah kuldi. Nah setelah makan diusir dari surga kedua-duanya. Maka kolam bito hingga jami'ah. Kemudian ba'duhum li ba'din ngadu, sebagian kamu terhadap sebagian yang lain itu menjadi musuh, saling bermusuhan. Itu nanti dipisahkan di ayat-ayat yang surat yang lain, bagaimana permusuhan antara anak-anak keturunan Adam, antara Habil dan Qabil. Ya, persoalan zakat, persoalan suami istri, itu Habil dan Qabil ba'duhum li ba'din adu. Jadi dari keturunan Habil dan Qabil terus menerus satu dengan yang lain saling bermusuhan. Kecuali siapa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, maka apabila telah datang kepadamu dariku, dari Allah, huda, petunjuk. Petunjuk dari Allah kepada Nabi berupa apa? Wahyu. Para nabi, para rasul semuanya dapat wahyu. Sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, wahyunya dihafalkan, ditulis, kemudian dibukukan, namanya Mushaf Al-Quran.
Jadi dengan yang lain, fa imma ya'tiyanakum minni huda, maka apabila telah datang kepadamu dariku petunjuk, yaitu Al-Quran. Kalau konteks zaman Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Famanit taba'a budaya falayadillu wala yasko. Siapa saja dari Bani Adam, dari keturunan Adam, seluruh manusia di muka bumi ini semuanya keturunan dari Adam, Bani Adam. Walaupun ada teori ilmuwan dari Australia, ya, yang punya teori namanya teori evolusi, ya, Charles Darwin kata manusia ini semula berasal dari, ya, evolusi dari manusia sejenis kerang. Ya kita nggak mau kan tidak punya kita kerang. Tapi banyak manusia yang percaya sampai anak-anak Nabiah itu sama bingung kalau belajar Quran dari guru pendidikan agama Islam. Asal mula manusia bukan bumi ini dari Adam alaihissalam dan istrinya yang bernama Nabi Adam diciptakan dari Saripati. Begitu ketemu guru biologi dijelaskan ada namanya teori evolusi. Asal usul manusia itu evolusi dari manusia sejenis kerang. Terus anak-anaknya sama bingung yang betul yang mana. Ketika tanya sama guru kami, Pak Guru, Bu Guru, itu kok Pak Guru, Bu Guru biologi bilangnya asal usul manusia itu dari evolusi kerang. Guru kami jawab, ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini bukan mata pelajaran biologi. Nanti waktu anak-anaknya ditanya sama guru biologi, Pak Guru, Bu Guru, ini kok menurut teori biologi evolusi ini asal usul manusia dari kerang. Menurut guru agama Islam, kok manusia ini berasal dari tanah, yaitu Nabi Adam. Yang betul yang mana? Guru biologi jawab, saya bukan guru PAI. Bingung gak kan? Apalagi anak SMA dan SMK. Masalahnya apa? Masalahnya orang Islam sudah tidak percaya pada Quran. Seandainya orang kami masih percaya pada Quran, sangat mudah. Menurut Allah, menurut Quran, dan kebenaran 100%, manusia pertama itu diciptakan oleh Allah dari Saripati. Terus semua manusia itu semuanya dari anak turun ada, maka disebut Bani Adam. Walaupun Bani Israel dari Adam juga, iya kan? Nah sekarang itu sudah semakin sulit orang jadi iman pada Quran itu, kecuali sekedar untuk main-main, untuk guyunan itu. Nek longgar yang melu-melu mengambil Quran, nek longgar yudah tak mau jadi bermain-main. Akhirnya bingung semua hidupnya itu. Yang kasihan keturunan kita. Seterusnya itu. Ini gara-gara tidak yakin pada Al-Quran. Padahal sangat jelas itu. Ya, itu famanit tabahudaya palanya bilu wala yasko.
siapa saja yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Petunjuk Allah itu apa? Al-Quran. Jadi itu maksudnya barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sekarang kalau dibalik, yang tidak akan sesat, tidak akan celaka siapa? Orang yang mengikuti Quran. Sekarang Al-Quran ini berbahasa Arab, bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau nggak dipahami pakai bahasa Indonesia bisa ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi kenapa kebanyakan orang Islam kalau diajak memahami Quran kok sama nggak mau? Lebih senang bulan-bulan daripada memahami Quran. Ini akibatnya kenapa orang Islam itu nggak ada bedanya dengan yang lain. Tidak punya akidah yang kokoh, tidak berwibawa, tidak memikirkan kenapa? Karena Allah tidak menjadi penolong kita, Allah tidak menjadi wali kita selama kita tidak mengikuti petunjuk Allah ini. Jadi Allah hanya mau menjadi wali dan menjadi penolong orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Terus kalau mengikuti legality itu gimana? Rasa-rasanya Enggak sungguh-sungguh gitu loh. Enggak sungguhnya apa? Sudah tahu usia sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, enggak cepat-cepat fokus memahami Quran. Minggu sampai sakake gini-gini gitu. Minggu sampai sakok beri. Jadi nganggap Quran ini seperti buku-buku yang lain. Nek koper yo kan memahami, nek koper yo. Oh, maka makanya ayat ini ikut paham, berikutnya nggak ikut, ya nyambung. Lubang-lubang kan. Dolar ini soal Quran begini. Sebentar-sebentar nggak ikut. Alasan apa? Repot. Di sini kalau repot terus repot kapan? Ditanya, kenapa Bapak nggak tanya? Maaf ya, saya akan betul-betul menjalankan waktunya, tapi belum bisa. Padahal sebetulnya memang nggak ingin memahami Quran, cuma mau menolak itu pakai nggak terus terang gitu. Banyak yang begitu kan? Mengatakan, maaf ya, saya sekarang sudah tidak mau memahami Quran lagi. Nggak mau begitu. Tapi alasannya repot. Alasannya cucunya, alasannya anaknya mertua, iya kan? Semuanya jadi alasan. Padahal sebabnya hanya satu, memang tidak yakin pada kebenaran. Al-Quran cuma pura-pura, tidak pernah nanti belum gitu. Diajak sungguh-sungguh tidak. Padahal yang dijamin oleh Allah, yang hidupnya itu tidak sesat dan tidak celaka, itu hanya orang yang mengikuti Quran. Maka firman Allah, "Famanit tabal hudaya, malanya bilu bala yaso." Itu sampai berkali-kali menyampaikan. Kita itu nggak ngerti persis itu. Kita itu udah dunia masih berapa lama lagi. Kematian itu kepastian, iya kan? Terus nanti kalau kita sudah datang ajal, kita berubah Quran, hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah oleh Quran, terus besok kita di alam kubur gimana? Di akhirat gimana? Siapa yang bertanggung jawab pada masa depan kita masing-masing?
Coba Bapak Ibu semuanya tanya pada nurani sendiri-sendiri. Yang bertanggung jawab besok di alam kubur, besok pada yaumil ba'an, yang bertanggung jawab pada yaumil mizan, itu siapa? Kita sendiri-sendiri kan? Tapi kenapa kita hidup ini nggak berani punya pendirian? Lihat dari orang ini itu kan gak punya pendirian kan? Padahal masa depan kan ditentukan oleh kita sendiri. Loh, kadang-kadang itu begini loh, sepertinya yo membaca Quran sendiri, yo memahami, nih kok orang iso nyambung akalnya itu, nggak bisa nyambung ke nuraninya itu. Kenapa nggak bisa yakin itu? Iya kan? Padahal sudah seperti Allah. Pamanin tanpa budaya, palanya itu adalah ya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak akan sesat, tidak akan celaka. Sebaliknya, waman akrogongan negeri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Maksudnya berpaling itu gimana? Maksudnya berpaling itu tidak mau sungguh-sungguh memahami Al-Quran. Karena nggak mau memahami, akhirnya nggak ngerti isinya. Kalau nggak ngerti isinya, ya bagaimana itu sesuai dengan tuntunan Allah, mengerti isinya aja tidak. Itu namanya orang yang akrogongan negeri. Gak waman akrogongan negeri, fa'inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun temannya banyak, walaupun hartanya melimpah, walaupun mobilnya banyak, walaupun rumahnya di mana-mana, tapi nggak digunakan sesuai dengan tuntunan Allah, tetap aja namanya ma'isatan dongka. Makanya seharusnya memahami Quran itu prioritas pertama. Level pertama mestinya tidak mudah meninggalkan pemahaman Al-Quran. Kok sebentar-bentar nggak datang, nggak datang, alasannya repot. Itu berarti nggak betul-betul yakin pada kebenaran Al-Quran. Berarti namanya akrogongan zikri. Kalau akrogongan zikri, fa'ina lagu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kira-kira Bapak itu yakin nggak sama Al-Quran? Yang buta itu buta hatinya, buta mata hatinya. Kenapa? Ketika di dunia tidak tersentuh oleh Quran. Karena Quran ini layak masuhu ilal mutahharu. Quran tidak akan menyentuh hati kecuali hati yang bersih. Maka seringkali kegiatan itu cuma sekedar untuk bikin rame-rame, tapi bukan betul-betul karena ingin memahami dan melaksanakan tuntunan Allah gitu. Nah, maka kebanyakan senangnya yang rame-rame, bukan yang tuntunan Allah. Kalau diajak sungguh-sungguh, kemudian sama tidak mau, nggak sungguh-sungguh. Nah, akhirnya apa? Wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan mengumpulkan mereka
dalam keadaan buta. Kapan? Hari kiamat, waktu kebangkitan Musa, dalam keadaan buta. Terus protes pada Allah, Qala Rabbi lima kasantani amal maka kuntu basiro. Protes pada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah yang dapat melihat. Aku dulu di dunia itu dapat melihat kesana kemari bebas itu, cuma tidak mau memahami Quran. Maka ketika dikumpulkan di akhirat keadaan buta, protes pada Allah, ya Allah gimana? Kok sekarang saya dikumpulkan buta? Dulu saya bisa melihat. Dijawab Allah, Qala kadzalika katabka ayatuna fanasita. Allah berfirman, Allah menjawab, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Terus wa kadzalika yauma tunsa, begitu pula pada hari ini kamu dikumpulkan dalam keadaan buta, dalam keadaan lupa. Jadi ketika dikumpulkan yaumul kiamat dalam keadaan buta, protes, ya Allah, kenapa aku sekarang kok buta? Dulu dunia saya melihat. Allah jawab, dulu waktu di dunia itu sudah dapat ayat-ayat Allah, surat dari Allah. Padahal ini ada 114 surat di dalam Al-Quran, tapi kamu melupakan kok nggak sempat memahami Al-Quran. Maka ketika di akhirat Allah melupakan kamu, karena ketika di dunia kamu melupakan Al-Quran. Ini sebetulnya jelas enggak? Jelas. Ini pada seperti sopong masjid kok jadi kabur. Padahal masjid jelas nih. Lalu masjid jelas kok belum menerima BA jadi kabur itu. Lalu benar kok anak kalah di BA. Apa ditelepon di WA, terus jadi kabur kebenaran orang. Ketoknya benar ini, ketoknya itu. Kemudian terus berhenti memahami Quran. Ini betapa banyak yang berikut dari waktu ke waktu. Karena apa? Ini fanasita, kamu melupakan Quran. Maka dari kau yauman tunsa, karena itu pada hari ini kamu mesti dilupakan oleh Allah. Maka dari kata sejiman asroha balam yu'min bi ayati Rabbi, demikianlah Allah membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Melampaui batas, kenapa? Melupakan Al-Quran. Kemudian tidak percaya kepada Al-Quran. Terus balamadzabul akhirati asaddu wa aqwa, dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih kekal. Jadi ketika di dunia itu baru DP-nya, siksa yang sebenarnya besok di akhirat. Maka sekarang di dunia itu kebanyakan orang main-main, beragama Islam itu semangatnya tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir
fi masakinihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha inna fi dzalika laayatin liulil nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbik walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma lakana lizama ajalun musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha qala tulu'i syamsi wa qala ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar wa min ayatil laili fasabbih wa atrafan nahar wa atrafan nahari la'allaka tarda wa atrafan nahari la'allaka tarda ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا حياة الدنيا لنفتنهم فيه حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى ini dikasih peringatan oleh Allah. Abalam yati lahum alladzina qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Apa kamu semua tidak memperhatikan itu kaum musyrik terdahulu, ya betapa banyak itu Allah membinasakan mereka. Ya, padahal mereka itu ya bekas-bekasnya tempat tinggalnya itu sebagian ada, sebagian tidak ada. Tetapi itu semua dipisahkan di dalam Al-Quran. Kenapa kamu tidak memperhatikan itu? Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sebetulnya itu semua itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Oh, dulu itu kalau nggak mengikuti tuntunan Allah itu dibinasakan. Oh, kalau menurut Allah di dunia nggak disiksa, apalagi besok di akhirat. Walau kalimat sabaqat min rabbik, sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang terdahulu, lakana lizama wa ajalun musamma. Ya, itu tidak ada ajal yang ditentukan, pasti Allah akan menimpakan azab pada mereka. Maka diperintah fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Ternyata ketika diperhatikan, kenapa kok berhenti ngaji? Oh, ternyata setelah menerima WA, setelah menerima WA terus berhenti ngaji. Ternyata setelah ketemu kemudian dibisiki,
terus berhenti ngaji. Padahal Allah perintahkan fasbir ala ma yaqulu, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Terus bahasa bidikan tirodikan kobra terus saksi bahwa guru bina. Artinya apa? Supaya tetap bertasbih memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Itu maksudnya supaya tetap berada pada tuntunan Allah dengan tetap memperhasucikan Allah. Ya. Kemudian bertasbih pula pada waktu di malam hari dan pada waktu siang hari supaya kamu merasa senang. Nah ini betul-betul larangan ini. Walatanuk dana naika ila matak nabi. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Apa itu? Yang golongan mereka itu sekedar yang namanya azwajam minhum wa zaharatanid dunia. Itu sekedar bunga-bunga. Itu sekedar hiasan-hiasan duniawi. Ya, itu sekedar kehidupan duniawi yang sifatnya untuk apa? Untuk mencoba. Jadi Allah mencoba, Allah menguji dengan berbagai macam kegiatan duniawi. Ya, litatiyahum fi kembali sekurang bika keluarga. Ketahuan bahwa karunia Allah itu akan lebih baik dan lebih kekal. Ini pesannya. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh kehidupan dunia mereka. Sebetulnya itu hanya semata-mata untuk uji mereka. Ya untuk mengerti siapa yang lulus ujian, siapa yang lulus cobaan, siapa yang ikut larut dengan mereka. Nah masih ditambah sesungguhnya karunia dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apa? Mengikuti tuntunan Allah. Tuntunan Allah di dunia dijamin bahagia sejahtera, di akhirat masuk surga. Itu syaratnya apa? Syaratnya tidak terpengaruh oleh mereka. Nah tapi gimana? Setelah menerima bisikan, setelah menerima bina, terus berhenti memahami Al-Quran. Dikira yang benar itu yang mereka katakan. Padahal yang benar itu yang ada pada Al-Quran gitu. Oke, kita baca penutupan juz 16 dan sekaligus akhir surat Tuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka
Ini setelah Allah memerintahkan supaya kita bersabar, supaya tidak terpengaruh oleh mereka. Nah, karena kebiasaan dunia ini, langit pun walaupun itu sekedar sebagai cobaan, sekedar sebagai ujian. Nah, yang di sisi Allah, karunia Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Makanya Allah perintahkan wa'mur ahlaka bisolati wasqobir alaika. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk tetap mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi tetap mereka bersolat dan melaksanakannya dengan bersabar. Lantas aluka rizko, kami tidak meminta rezekimu. Jadi kalau misalnya ini masjid perlu untuk melengkapi sarana prasarana ini, itu bukan kita berikan rezeki pada Allah, tapi adalah untuk kebahagiaan kita besok di akhirat. Ini perlu dana untuk bangun tempat pengajian, itu bukan Allah minta rezeki pada kita, tapi kita yang menyalurkan rezeki kita untuk besok kita petik di surga. Karena alukarisko, Allah tidak meminta rezekimu, namun nansukum, bahkan Allah memberi rezeki pada kami. Kita tidak usah pesen, ya tidak usah minta udara, Allah sudah menciptakan udara. Kita tidak usah pesen hidup lubangnya bukan menghadap ke bawah, otomatis Allah menciptakannya. Nanti kalau hidungnya menghadap ke atas, kalau musim penghujan lubang nggak bawa tutup, bisa kebelet kayak hujan kan. Makanya nggak usah pesen hidungnya dihadapkan ke bawah. Nggak pernah pesen pada Allah, ya Allah telingaku ini biar apa itu lentur gitu kan. Nggak pesen kan? Tapi Allah ciptakan lentur kan? Dan nanti kalau nggak lentur, kalau tidur bantalnya rusak terus itu. Iya kan? Itu salah satu contoh kecil dari warna dan nahdun dan suku. Allah berzikir kepadamu walai batu takwa, dan supaya kamu itu betul-betul memberi serma bagaimana kesudahan orang-orang yang bertakwa, dijamin bahagia dunia, bahagia akhirat, dan terhindar dari neraka. Maqalu la ya'ti nabina yati marobik, mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Amalam ya'ti bayyinatun ma fi suhufil ula, akan belum datang kepada engkau bukti yang nyata, ayat-ayat Allah yang tersebut dalam kitab-kitab terdahulu. Kan sudah ada itu. Walau anaka lagunahum bi'adabi min qabl, sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum diturunkan Al-Quran belum turun, kemudian diadab disiksa. Bisa mereka mengatakan, Rabbana lalla arsalna ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nazda. Ya Tuhanku, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Ini kenapa pakai kata lalu, seandainya itu nggak pernah terjadi. Coba kita belajar, seandainya Allah belum utus Rasul, Allah belum memberi wahyu pada Rasul,
nggak ada pegangan hidup, kemudian orang diazab disiksa. Lah kenyataannya Allah mengutus Rasul, Allah mengutus Nabi Muhammad. Kenyataannya Allah beri wahyu kepada Nabi, kemudian dibukukan, dikodifikasi jadi mushaf Al-Quran. Nah, makanya sebetulnya orang-orang yang di Quran itu nanti yang akan selamat. Kulu mutarok bisu batarok basu. Katakanlah masing-masing kita nanti itu masing-masing akan menanti. Maka nanti kata oleh kamu sekalian, ya batarok basu. Fasataklamuna man ashabu sirrotis sabiyya wa manitahya. Coba perhatikan nanti. Perhatikan. Kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, yang ikuti Al-Quran, dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Nah, ini kalau sini tidak dibalik. Mungkin menjelang ajal gimana? Nanti kalau dikubur gimana? Nanti kalau hidup di alam kubur gimana? Nanti kalau yaumul ba'ats gimana? Kalau di akhirat gimana? Itu kalau sudah tidak mau diingatkan. Jadi misalnya menyebar isu, menyebar berita terus kesana kemari, diingatkan. Kalau masuk berhenti, suruh tobat, suruh memahami Al-Quran, dia ngerti, biar selamat di dunia menjelang ajal, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Kalau mau diingatkan, jangan terus-menerus menyebarkan fitnah, jangan terus menyebarkan gosip. Kalau mau diingatkan, kalau tidak mau, ya sudah dibiarkan, tidak mau. Cuma masalahnya masih banyak orang-orang yang percaya pada fitnah, masih banyak yang percaya pada gosip yang seharusnya akan selamat kalau tidak pernah itu, karena kenapa lalu jadi tidak bisa selamat. Yang merugikan masing-masing kan. Maka itu dipesan tadi, coba tunggu, lihatlah nanti siapa yang hidup sesuai dengan tuntunan Allah, siapa yang akan selamat. Nah itu. Nah coba itu. Siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Nah, pada sini titiknya baik, dititeni nanti kesudahannya gimana? Biasanya nanti kalau menjelang umur 65, 70 itu sudah mulai sakit-sakit, sudah baru mulai gak sadar lagi, tapi ada kekuatan. Nah, menurun, dan akhirnya ajal datang, menyesal terus. Padahal ketika masih fresh, masih segar, kerjaannya nyebarkan fitnah, kerjaannya nyebarkan gosip, dan yang menerima fitnah gak mau tabayun, dianggap benar. Lah akhirnya rugi sendiri-sendiri. Maka mari sama-sama kita terus melalui Quran, biar kita itu tidak mudah kena gosip, biar tidak mudah percaya pada isu, dia tidak mudah percaya pada fitnah. Itu caranya dengan terus memahami Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi ini sudah selesai juz 16. Insya Allah besok pagi kita mulai juz 17. Berarti baru selesai berapa juz? 12 juz. Masih kurang berapa juz? Kurang 18 juz. 18 juz itu kalau kita semua tidak lama, mungkin nggak nyampe 2 tahun bisa selesai, bisa paham. Kalau isi koma sudah. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk senantiasa bersama-sama memahami tuntunan Allah dan ketentuan Allah. Kita akhiri bersama dengan